yang perempuan produktif itu namanya Fatayat, yang laki-laki ada Ansor. Nah, melalui dakwahnya masuk ke masyarakat itu efektif memberikan edukasi. Yang dilihat bukan mendapatkan materinya. Kalau materi mungkin udah di sekolah, tanggung jawabnya sekolah, tanggung jawabnya guru, apa materi yang harus diberikan, kan kira-kira seperti itu ya. Tapi ini lebih pada anak-anaknya atau generasinya itu mendapatkan pendidikan. Mendapatkan pendidikan itu kan berarti bagaimana anak saya ini lebih taraf hidupnya meningkat. Nah, ketika sudah mendapatkan pendidikan yang bagus, harapannya ya tidak terjebak ke tidak hanya narkoba tapi hal-hal yang terlarang lainnya. Di 38 kabupaten kota di Jawa Timur ini Mas sudah hampir semuanya kita datangi, baik di Polres maupun BNN-nya. Kita selalu datang mengumpul bersama dengan kepala daerah, dengan sinergi bersama seperti ini kita bisa sedikit demi sedikit, nah bukan sedikit mengurangi tapi sedikit demi sedikit kita bisa mengurangi narkoba di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat selalu, Tribuners. Bertemu lagi dengan saya, Mujib Anwar, jurnalis senior Tribun Network, dalam acara yang selalu ditunggu-tunggu, Ngobrol Bareng Dewan, di podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Tribuners, di edisi perdana Ngobrol Bareng Dewan ini kita kehadiran tamu istimewa. Beliau politisi senior dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Narasumber kita adalah Ibu Hajah Lailatul Qodriyah MPD, atau yang akrab disapa Ning Laila. Ning Laila ini adalah anggota DPRD Jawa Timur yang membidangi Komisi A, bidang hukum dan pemerintahan. Beliau terpilih menjadi wakil rakyat di Gedung Indrapura dari Dapil Jatim 5 yang membawai wilayah Jember dan Lumajang. Tribuners, kali ini kita akan mengangkat tema yang selalu jadi interest di masyarakat Jawa Timur, yakni sinergi semua pihak dalam memerangi narkoba di Jawa Timur. Langsung saja kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng Laila. Sehat, Neng? Alhamdulillah, luar biasa. Neng, terima kasih loh ini di tengah-tengah kesibukannya. Tadi juga sempat paripurna ya, Neng, ya? Hadir di studio Tribun Jatim Network untuk mengulas tema tentang sinergi semua pihak dalam memerangi narkoba di Jawa Timur. Neng Laila, mengapa sih narkoba itu harus diperangi, Neng? Mungkin bisa dijelaskan ini biar para Tribuners, pemirsa, dan masyarakat Jawa Timur ini paham. Ya. Silahkan. Sebelumnya terima kasih Mas Mujib, kehormatan didampingi teman senior. Ya. Ya. Kalau kita ngomong narkoba, kenapa harus diberantas? Ya. Satu, ya karena memang sangat semakin ke belakang semakin merusak generasi bangsa, dan ya taruhannya adalah generasi kita ke depan. Di Jawa Timur sendiri itu tidak ada satu
satu desa pun yang tidak terjamah narkoba. Artinya narkoba sudah masuk dan merambah ke desa-desa ya, Ding ya? Dan itu celakanya ya di semua desa. Jadi kalau ada sekitar 8.000 sekian desa, maka di 8.000 sekiannya itu pun jaringan narkoba masuk di situ. Dan ya tentunya kayak yang hal-hal yang seperti itu merusak pada masyarakat, tatanan masyarakat, pergaulan dan lain sebagainya. Kalau dalam bahasa kami gitu ya, kalau dalam bahasa kami di pesantren ya akhlak, kira-kira seperti itu, moralitas bangsa ini sudah gara-gara narkoba ya tatanannya sudah mulai rusak. Maka hal-hal yang seperti itu ya harus sudah memang kewajiban kita semua, tidak hanya pemerintahan, tidak hanya penegak hukum. Nah, jadi memang sudah diberantas dan harus dilakukan oleh semua masyarakat. Harus saling bahu-membahu, bagaimana bersinergi bersama memberantas narkoba ini. Ya, Neng Laila, kalau ini kan sudah menjangkiti semua pihak ya, narkoba ini kan. Tidak hanya di wilayah perkotaan, tapi juga sudah masuk ke wilayah pedesaan. Tidak hanya di lembaga pendidikan umum, tapi juga masuk ke pendidikan agama. Bahkan beberapa kasus kan pesantren juga sudah dimasuki. Artinya ini sudah tidak lagi lampu kuning atau sudah lampu merah kan, lampu merah. Peredaran narkoba ini di masyarakat. Kalau menurut Neng Laila, apa ini yang harus mendesak untuk dilakukan agar paling tidak kalau menghentikan mungkin berat ya, mengurangi peredaran narkoba kalau di Jawa Timur. Kalau menghentikan ya sambil jalan pelan-pelan, nanti dari upaya-upaya mengantisipasi, upaya-upaya mengurangi itu nanti ya harapannya bisa menghabisi dalam tanda petik. Kalau upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh kita ya memang BNN juga sudah sering kita mendorong BNN kita ini di 38 kabupaten kota di Jawa Timur ini mas sudah hampir semuanya kita datangi, baik di Polres maupun BNN-nya kita selalu datang mengumpul bersama dengan kepala daerah. Di situ ada BNN dan di situ ada Polres. Harapannya ya juga dengan sinergi bersama seperti ini kita bisa sedikit demi sedikit. Nah, bukan sedikit mengurangi tapi sedikit demi sedikit kita bisa mengurangi narkoba di Jawa Timur. Nah, ke depan ya memang ini menjadi PR kita bersama, tidak saja di penegak hukum, tetapi sinergi ini harus sekolah misalnya ya, sekolah dengan akademisi misalnya, atau masyarakat dengan banyak hal. Di situ ada mungkin lembaga swadaya masyarakat masuk di dalam kategori masyarakat, kemudian organisasi masyarakat. Nah di situ sinergi dengan ada lembaga pendidikan baik sekolah maupun kampus atau akademisi, pemerintah tentu saja, kemudian dengan masyarakat yang di dalamnya ada organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, sehingga kalau sudah tiga ini kokoh, tiga pilar ini, tiga pilar ini kokoh, pendidikan melalui sekolah dan
kampus, kemudian masyarakat sendiri, lalu pemerintah ya melalui penegak hukum dan lain sebagainya. Itu insya Allah lah harapan kami dari terobosan-terobosan itu bisa sedikit demi sedikit mengurangi narkoba itu. Karena kalau kita bicara bicara efisiensi, bicara efektif begitu ya, maka di masyarakat itu kalau dengan ormas misalnya, di situ ada ormas pemuda. Ormas pemuda ya bisa dengan olahraga dan lain sebagainya yang bisa diminati oleh pemuda-pemuda kita itu, sehingga daripada misalnya kecanduan narkoba ya mending dicarikan kreativitas atau aktivitas yang lebih membangun begitu. Kemudian ormas-ormas keagamaan tentu sangat sangat diperlukan ya, yang bisa dilakukan atau program yang bisa dikerjakan oleh ormas, tentu di situ kita masuk. Misalnya kalau organisasi masyarakatnya di bidang keagamaan atau di bidang dakwah misalnya, ya kita masuknya lewat itu. Saya kok terbukti lah Mas, terbukti efektif gitu ya, dengan misalnya bersinergi dengan salah satu ormas, baik misalnya contohnya di Nahdlatul Ulama misalnya, atau dengan Muhammadiyah misalnya, ormas terbesar di Indonesia gitu ya. Jadi kalau di NU itu yang perempuan muda itu ada namanya pelajar, dan ada yang perempuan produktif itu namanya Fatayat, yang laki-laki ada Ansor. Nah di situ sampai ke tingkat ranting itu biasanya tingkat desa Mas. Itu melalui dakwahnya masuk ke masyarakat dengan biasanya mereka itu punya namanya majelis yang taklim atau apa yang membuat mereka berkumpul begitu. Itu efektif itu untuk memberikan edukasi memberikan edukasi kepada masyarakat, apa itu narkoba, sampai di mana bahayanya jika generasi anak-anak kita nanti sampai terpapar oleh narkoba. Nah kira-kira ini konsekuensinya. Nah dari orang tua yang sudah punya bekal bahaya narkoba, tentunya dia akan lebih peka untuk mengantisipasi itu terhadap anak-anak mereka. Artinya Neng Laila, early warning system itu perlu ditanamkan ya sejak dini ya, untuk mengantisipasi agar anak-anak kita itu terutama tidak tidak terpapar narkoba. Ya kalau itu harus itu ya Mas, ya sistem yang diantisipasi dari awal itu memang harus. Sebelum terpapar narkoba tentu edukasi itu terutama kepada para orang tua. Jadi selama ini banyak juga ya kasus-kasus yang ada di lapangan itu, banyak yang satu tidak tahu bahayanya bahayanya narkoba itu apa sih, narkoba itu yang minum-minum gitu, terus apa kira-kira dampaknya. Nah maka di situ biasanya teman-teman dari pemerintahan bersinergi dengan organisasi masyarakat, sehingga ketika datang ke sebuah majelis taklim,
walaupun tidak bisa dia sendiri tidak bisa memberikan ceramah atau tidak punya banyak data gitu ya, maka mereka juga bersinergi dengan BNN atau dengan pihak pemerintahan yang ada di situ, minimal desa atau camat gitu ya. Nah nanti itu datang untuk ngisi ceramahnya yang biasanya disampaikan gambar-gambar ini loh Bu, kira-kira ya. Kalau anak-anak kita terpapar oleh narkoba, kira-kira seperti ini gejalanya. Nah, ini kan gejala nggak tahu mereka. Termasuk Jadi dampaknya ya. iya, dampak gitu. Terus gejalanya. Nah, kalau kayak gini apa yang harus dilakukan gitu. Kalau kayak gini dikiranya sakit gitu, dikiranya apa gitu. Dibawa ke dokter, padahal itu adalah kecanduan gitu, yang sakau-sakau apa gitu. Bu, Neng Laila, berarti sinergi itu mutlak dilakukan ya dengan berbagai macam cara tadi yang sudah dijelaskan. Nah, ketika edukasi itu penting, berarti kan perlu ini gerakan, misalkan go to kampus, go to school, go to pesantren, bahkan apa namanya untuk edukasi sampai menjangkau yang paling kecil, misalkan dasawisma yang di lingkungan RT, RW, karena kan ini kan sudah apa namanya merambah wilayah yang paling kecil kan, keluarga kan, seperti itu. Apalagi seiring dengan perkembangan teknologi, dalam hal ini media sosial, Neng Laila. Dan yang paling banyak disasar kan saat ini kan Gen Z sama Alpha. Gimana Neng Laila melihatnya? Ya kalau apa namanya, Gen Z dan Alpha ini memang menjadi PR kita bersama ya, bagaimana cara satu mengedukasi mereka yang sudah apa ya, mereka ini kan cenderung mager, ya malas gerak malas gerak karena ya cenderung di dalam rumah main HP, walaupun temennya juga sudah banyak. Nah, temennya banyak bahkan di luar negeri, di luar kota, dan ketika mereka sudah bermain media sosial atau bermain game gitu, mereka sudah kemana-mana sebenarnya gitu. Dan para orang tua ini harus betul-betul sudah harus tahu gitu apa yang dilakukan oleh anaknya dengan HP-nya, apa yang dilakukan oleh anaknya di dalam kamar itu. Jangan kalau orang tua yang generasi X ini kan tidak tahu ketika anaknya ada di dalam kamar dikira baik-baik saja seperti pada masanya, karena diam di kamar. Iya, karena diam di kamar. Biasanya kalau di generasi kita saat itu kalau diam di kamar tutup buku gitu ya, di depan laptop misalnya sudah ini, padahal ya di depan laptop ngapain juga gitu kan. Kita para orang tua juga harus sudah mulai peka. Kemudian apa tadi yang di ini kan Mas Mujib? Ini kan dengan adanya sosial media itu, dampaknya itu kan sekarang itu kan akses informasi itu kan sangat cepat dan anywhere, bisa diakses kapanpun dari manapun. Bahkan ketika di kamar bisa saja kan informasi-informasi yang mestinya belum waktunya atau informasi yang merusak, atau ada tawaran apa padahal itu dikamuflase, dan bisa saja itu ternyata kan narkoba dalam berbagai macam jenis dan bentuknya kan. Sekarang kan lebih canggih itu yang apa namanya peredaran narkoba yang menyasar para milenial, Gen Z dan Alpha ini. Iya, saya pernah kasus Mas ya, mereka menangani kasus ada laporan ke kita itu, dia itu pekerja. Ya kalau dibilang pekerja ya lugu, ya lugu ya, karena dia itu terjerat menjadi pengedar. Menjadi pengedar yang dia sendiri tidak tahu bahwa dia menjadi pengedar. Tanpa dia sadari. Betul. Tanpa dia sadari, dia
sudah menyampaikan sebuah benda yang entah disuruh yang mana dengan iming-iming yang apa ya, gaji besar, bukan ya tip lah ya, bukan gaji, karena memang tidak ada ikatan ini. Tip yang sangat besar begitu. Jadi disampaikanlah ini ke sini. Nah, tahunya ketika dia terciduk. Nah, ketika dia terciduk baru menyadari ternyata yang saya kasih itu narkoba gitu. Nah, demikian juga si orang tuanya juga akhirnya menyadari, waduh, segitu berbahayanya, kok kita nggak tahu, kamu gimana, aku juga nggak tahu, kasarnya begitu. Nah, itu Gen Z, tapi ya memang peredarannya kan di tingkat apa ya, di kampung ya, jadinya nah levelnya ya baru begitu. Jadi nah, hal-hal yang seperti itu kita tidak sadari itu. Kita tidak sadari bahwa sebegitu dekatnya narkoba, sebegitu halusnya begitu ya, sehingga di situasi yang sulit, ekonomi yang ya tidak menentu begitu, pekerjaan ya untuk anak-anak muda yang misalnya baru lulus SMK, nganggur, lulus SMA, kemudian tidak bisa melanjutkan tidak bisa melanjutkan pendidikannya, akhirnya kan nah ada hal-hal yang seperti ini. Nah, harus iya aja dengan iming-iming uang yang segitu besar gitu untuk ukurannya. Tapi kembali lagi edukasi ya. Edukasi. Nah, bagaimana mereka tahu bahwa apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia perbuat itu justru pelanggaran hukum yang sangat berat gitu ya, justru ke sana gitu, bukan baik-baik saja dia sedang memberikan paket ya, seperti biasanya kalau ada paket-paket di beli-beli di di media sosial ya kayak gitu biasanya online ya, biasanya di online itu kan juga banyak paket. Nah, bukan sesederhana itu gitu, ternyata ya ada paket yang paket haram di situ, terlarang. Ini kan menarik ya, pengguna atau mereka yang terpapar narkoba ini, kalau by data itu yang paling banyak itu kan ternyata kan dari generasi muda. Ya usia sekolah ya, remaja sama siswa sama mahasiswa itu kan paling banyak. Dan ternyata penjara kita itu yang dipenuhi ya dengan kasus narkoba ini. Nah, ketika mereka keluar, nah itu malah tidak menjadikan mereka jerah, seringkali malah bikin komunitas baru, ngajak temennya kan seperti itu. Bikin komunitas baru karena Ning Laila ini kan Komisi A bidang leading sektor terkait hal ini. Apa nih yang sudah dilakukan oleh Komisi A untuk paling tidak memerangi peredaran narkoba di Jawa Timur ini? Komisi A mendorong betul ya dengan anggaran yang sudah disiapkan banyak loh, Mas. Baik di Polres, walaupun Polres ini kan mitra tidak struktural ya, mitra non struktural dengan di DPRD. Cuman karena kita memang ingin narkoba ini sedikit demi sedikit tadi bisa diantisipasi atau bisa minimal berkurang lah, minimal berkurang, tidak terus bertambah gitu. Nah, salah satunya juga kita bagaimana di penjara itu juga ada edukasi betul, Mas. Edukasi di penjara ya, biar ada efek jerah ya. Iya, bukan hanya efek jerah. Kalau efek jerah itu kan mungkin ben kapok gitu, tidak diedukasi mungkin, Mas, ya. Menyentuh kesadaran mereka kesadaran mereka agar mereka itu kembali ke
jalan yang benar lah kira-kira Sirotol seperti mustaqim itu. lah Ya, ya. ke jalan yang benar. Karena apa? Muncul lagi komunitas baru itu kan karena ada edukasi di dalam penjara. Ada yang edukasinya malah bukan edukasi, bukan positif ya. Positif dalam hal ini mungkin memerangi narkoba, tapi mereka yang anak-anak muda yang masuk ke penjara itu diedukasi oleh seniornya untuk menjadi pengedar baru gitu ya lah. Dari pengedar kecil menjadi pengedar sedang lalu besar ya gitu ya. Lah, ilmunya nambah berarti kalau selama di penjara. Makanya ini ada pelatihan tersendiri. Nah, itu yang kita antisipasi, Mas. Kita kalau dengan Polres itu selalu bagaimana itu biar nggak terjadi. Nah, biar nggak terjadi, nggak ada entah dipisah atau apalah namanya yang sekiranya si anak ini dijauhkan dari pengedar yang kelas-kelasnya yang kelasnya ini kelas A, kelas B, kelas C lah, kira-kira seperti artinya itu. Diklasifikasi ada klasterisasi betul. ya. Iya, karena ya untuk dalam rangka antisipasi untuk ada ada pelatihan di dalam, ada edukasi di dalam yang justru malah menguatkan. Sampai berapa nih anggaran yang sudah dikucurkan untuk supporting pemberantasan narkoba di Jawa Timur oleh DPRD? Kalau anggaran ya tidak ini ya, karena memang anggarannya itu ke kabupaten kota, Mas. Lewat Polda lewat Polda memang nanti kita kontrolnya itu datang ke Polres yang bersama dengan BNN itu. Ning Laila ini kan dari Dapil Jatim 5 ya. Lumajang, Jember. Pasti ketika turun ke bawah ya menyapa konstituen, masyarakat ya, kan ada ini yang namanya aspirasi. Nah, kaitannya dengan masalah narkoba ini apa nih yang paling sering dikeluhkan, dititipkan untuk dicari solusinya dari para konstituen yang Laila ini? Kalau di Lumajang itu sebenarnya daerah TNBTS ya, daerah TNBTS dan sekitarnya. TNBTS ini maksudnya Taman Nasional Tengger Semeru. TNBTS ya, Bromo Tengger Semeru ya. Karena di situ beberapa waktu memang menjadi sempat kan ada ladang ganja kan yang ditemukan itu ya Ning ya. Dan itu justru ya ditemukannya mulai di situ, kok bisa sekian hektar udah menanam sekian lama dan sudah siap panen. Dan sudah siap panen. Atau sudah berpanen berkali-kali baru diketahui ya Ning ya. Tapi itu mereka nggak tahu, Mas. Celakanya kan masyarakat nggak tahu kalau yang dia sudah tanam itu adalah terlarang. Dikira rambatan ya. Nah, dikira pokoknya sayuran ya, dikira sayuran biasa ya. Dikon begini, wis gajinya sekian. Nah, buruh-buruh tani itu mereka bekerja. Nah, dan itu ya kalau kita aneh aja melihatnya, kok isu di tengah-tengah hutan dan itu jalannya tidak wajar ya gitu ya, ya nggak bisa dilalui oleh orang yang nggak biasa gitu kok menanam di situ gitu. Tapi ya para buruh itu benar-benar nggak tahu. Ya tidak tahu. Hasil pengakuan mereka kepada Ning Laila seperti itu ya ketika Ning Laila temui ya. Nah, dan kami juga datang ke para pihak ya, termasuk Polsek yang kalau di sana Polseknya Senduro ya. Polsek Senduro itu sudah kita datangi seperti apa sebenarnya, dan si orang ini dari mana. Nah, asalnya memang dari mana-mana, tidak hanya dari Lumajang sih. Sudah sudah pengalaman se-Jawa Artinya Timur. kekhawatiran bahwa di situ ada sentra
lahannya dipakai untuk tanaman terlarang, berarti ini menjadi kekhawatiran tersendiri terutama bagi Neng Laila yang berasal dari dapil sana, Lumajang, Jember. Apa yang sudah coba dilakukan, Neng, agar hal yang sama tidak terjadi? Tidak terjadi, ya. Memperketat, Mas. Ya, kita coba datang ke mengumpulkan BNN dari kabupaten sampai ke apa yang di bawahnya itu sampai ke tingkat kecamatan itu, kemudian tetap bersinergi bersama sehingga juga mengumpulkan tokoh masyarakat juga, mengumpulkan tokoh masyarakat agar memperkenalkan jenis-jenis, ya, jenis-jenis pohon-pohon yang terlarang seperti ini karena memang jika ya saya pun ketika menemui itu ya paling godong puhung, nah kira-kira seperti itu ya mungkin ya yang ciri-cirinya seperti ini gitu, agar ya tetap diwaspadai lah. Gitu. Nah, ini kan itu kan dari tanamannya ya. Neng Laila ya. Nah, untuk yang dari orang tuanya, misalkan dia yang memiliki anak muda atau dia yang punya anak yang kebetulan lagi jadi mahasiswa sekolah atau mondok, itu apa yang dititipkan kepada Neng Laila agar anak-anaknya ini bisa betul-betul menjadi nanti generasi emas lah di tahun 2045 ya, ketika kita menyongsong 100 tahun. Secara langsung nitip untuk bebas narkoba sih enggak, tetapi memang menitipkan pendidikan itu ya, terutama pendidikan baik. Kalau yang datang ke saya sih lebih banyak yang pendidikan agama gitu ya, tapi intinya semua menitipkan pendidikan dalam artian baik itu formal maupun non formal, pendidikan yang tidak hanya ansih ansih materi, Mas, tetapi pendidikan yang bagaimana sekiranya mendapatkan akses atau mendapatkan pendidikan yang layak. Artinya apa? Di situ yang dilihat bukan mendapatkan materinya. Kalau materi mungkin udah di sekolah, tanggung jawabnya guru, apa materi yang harus diberikan, kan kira-kira seperti itu ya. Tapi ini lebih pada anak-anaknya atau generasinya itu mendapatkan pendidikan. Mendapatkan pendidikan itu kan berarti bagaimana anak saya bisa sekolah. Bagaimana anak saya ini lebih taraf hidupnya meningkat. Nah, kira-kira seperti itu. Yang banyak sekali memang disampaikan kepada kami seperti itu. Artinya dalam konteks ini pendidikan diharapkan bisa sebagai benteng, betul. Benteng terhadap hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang jelek yang bisa mempengaruhi perilaku masyarakat ya, kan, seperti itu. Terutama memang di Lumajang itu yang diakui atau tidak diakui, kejahatan seperti begal itu memang juga banyak. Jadi tidak hanya ketika sudah mendapatkan pendidikan yang bagus, harapannya ya tidak terjebak ke tidak hanya narkoba tapi hal-hal yang terlarang lainnya, kira-kira seperti itu. Jadi memang banyak sekali kalau pendidikan itu termasuk bagaimana sekiranya lembaga pendidikan atau anggaran untuk pendidikan itu bisa lebih, termasuk ini lembaga pendidikan agama, karena mereka mungkin harapannya lembaga pendidikan agama lebih diperkuat lebih diperkuat sehingga. Apalagi tadi Neng Laila menyampaikan di awal tadi bahwa salah satu faktornya mungkin karena akhlaknya yang proses, sehingga itu perlu diperkuat lagi. Jadi kalau sudah agama mungkin kuat,
Nah, ke depan mungkin akhlaknya tadi orangnya sudah berisi dengan hal-hal yang baik gitu, tidak lagi ke arah-arah negatif. Cuman memang ya opo sekiranya ini agamanya kuat, nah kira-kira maka harapannya kepada pemerintah itu ya ayo lembaga pendidikan agama ini ya opo caranya tidak hanya materi, tidak hanya anggaran, tapi semuanya memperhatikan. Makanya lembaga pendidikan yang baik formal maupun non formal itu sangat betul diharapkan oleh masyarakat. Entah itu lewat yang tidak formal itu bisa dengan pengajian mungkin atau apa. Nah, maka di Lumajang itu juga sempat tahun kemarin itu, hari ini sudah sudah jarang ya, bersolawat Mas. Nah ya bersolawat bersama, jadi kumpul anak-anak muda bersolawat, dan ya nuwun sewu, bukan ketika bersolawatnya mereka mabuk, tetapi para tokoh-tokoh agama ini bagaimana mengajak si teman-teman yang sudah terjerat ke hal-hal negatif itu cinta sholawat. Nah kayak gitu. Maka ya sempat ada pro kontra memang, kok sholawatan dibuat mabuk-mabukan, nah kayak gitu. Walaupun sebenarnya yang diajak sholawat itu empene wong wis sing kaya ngono kuwi. Jadi ya caranya ya mengedukasi mereka itu ya tidak bisa, dan memang butuh tahapan ya, tidak bisa langsung, tidak bisa memang serta-merta. Betul, langsung kok diajari ngaji kayak arek pondok. Nah kalau diajar ngaji kayak anak pondok, diedukasi kayak anak-anak di sekolahan ya malah mereka kabur lagi gitu. Maka ada pendekatan para ustadz-ustadz, para kiai itu ya dengan mengajak mereka ya sesuai dengan sesuai dengan kebiasaan yang keinginan mereka. Misalnya mereka itu kalau bersolawat biasanya mereka itu ya joget-joget, jingkrak-jingkrak kayak gitu. Tapi ya kita biarkan itu, karena memang ya pelan-pelan tadi itu nggak bisa serta-merta kita kok terus diajarkan. Apalagi sholawat juga kegiatannya kan positif ya, Bu, ya kan seperti itu, daripada dia melakukan kegiatan yang sifatnya negatif kan, paling tidak itu kan bisa lebih menyentuh hati mereka bahwa ada kegiatan positif yang bisa dilakukan, tidak hanya kegiatan-kegiatan yang bisa merusak akhlak mereka kan. Ya itu kalau sempat ada pro kontra karena wong maca sholawat kok mabuk kayak gitu ya. Tapi ya saya kira pelan-pelan memang ya nggak easy going sih, tetapi memang pelan-pelan diedukasi, masuk dengan melalui sholawat yang kan biasanya yang mereka ini sholawatnya sambil jingkrak-jingkrak, yang beda lah kalau sholawatnya orang yang sudah terbiasa bersolawat di pesantren itu kan ya mereka diam, duduk gitu, husuk gitu. Dan yang ini memang harus ya sesuai dengan ini mereka, seperti halnya Wali Songo dulu bagaimana masuk sesuai dengan kultur di masyarakat. Kultur di masyarakatnya itu, kalau misalnya mereka seneng wayang, kalau ini ya dengan yang koplo-koplo gitu misalnya, ya kita buat aja. Artinya ini dakwah anti narkoba ya? Iya, karena salah satu kiai, saya lupa namanya ya, memang itu, dan mereka senang. Mereka senang karena apa? Komunitas mereka itu biasanya kiai ini mengabsen. Misalnya dari entah apa namanya, bonek ya misalnya, atau apalah nama ininya Semeru misalnya, nama komunitasnya ya. Jadi kiai itu ngabsen, mana Semeru, mana
komunitas apa gitu, komunitas A, komunitas B, komunitas C, selalu dan mereka bangga. Makanya kadang mereka itu bawa banner sebegitu besar, untuk menunjukkan identitasnya. Menunjukkan identitas dan gede-gedean banner gitu, malah besar-besaran banner. Nah, dan ditulislah nama komunitasnya, ditulislah gambarnya, atau semakin ke belakang dia semakin cinta. Lalu mereka akan komunitas sholawat apa gitu. Dan itu dari berbagai kecamatan. Kalau sudah kumpul jadi satu, misalnya di kecamatan A, itu dari semua kecamatan di Lumajang kumpul jadi satu. Besok lagi ke di kecamatan B, di kecamatan komunitas ABC dari semua kecamatan kumpul lagi di situ. Artinya sudah jadi tren ya? Jadi anjang sana. Oh, jadi forum silaturahmi anjang sana ya? Iya, di anjang sana. Dan itu Neng Laila menilai itu cukup efektif ya untuk paling tidak tadi mengedukasi masyarakat akan luar biasanya bahaya narkoba. Betul, karena memang kan di situ sambil diselipkan pasti sama kiai-kiai. Saya kan suka datang ke tempat itu karena konstituen saya kadang, Neng ada sholawatan, datang gitu. Oh ya wis gitu. Saya ini memang berangkatnya dari pengajian ke pengajian, Mas. Jadinya ketika ada kelompok masyarakat mengundang, karena memang mereka kan dari kecamatan A menuju ke kecamatan B yang jaraknya mungkin jauh, mereka perlu truk, perlu akomodasi dan lain sebagainya. Maka kadang kita dia minta kita untuk memfasilitasi itu, maka kita fasilitasi oke lah, satu truk. Jadi sudah masuk kategori apa ini, Neng Laila? Jihad narkoba ya? Aduh, kalau jihad sih mungkin apa jihad ya? Karena ini kan sudah kayak gunung es gitu, sudah sangat besar sekali ya, namanya dampaknya. Sudah ini sudah dalam kategori jihad nih, harus ada fatwa. Harus ada fatwa. Kalau jihad gitu kan, kalau masih dalam tanda petik jihad ini kan perang ya, sebenarnya kan kita sudah harus memerangi narkoba gitu ya. Dan hukumnya wajib ya itu ya. Dan kalau sudah ngomong jihad itu kok ke saya kayaknya lebih dalam gitu ya, karena jihad itu kalau Mbah Hasim dulu ada fatwa deh kayak gitu. Itu dia, jadi ada fatwa jihad. Dan saya kira ya memang sudah waktunya para tokoh masyarakat, kiai itu juga sudah kita pemerintah pendekatannya kepada kiai itu apa sudah semendesak itu gitu ya. Kuncinya tadi itu ya, Neng ya, sinergi tadi ya. Semua pihak, semua stakeholder terkait harus bersatu untuk memerangi narkoba ini. Neng, terakhir ini, apa ini pesan dari Neng Laila ya kepada masyarakat dan generasi muda khususnya agar tidak mendekat atau tidak terpapar narkoba, karena ini dampaknya kan luar biasa lah bagi generasi kita masa depan, khususnya untuk menuju generasi emas ya 2045. Teman-teman Gen Z ini ya jangan sekali-kali ini nyoba-nyoba, jangan sekali-kali nyoba-nyoba ke hal-hal yang negatif, teruslah berbuat positif, terus bermanfaat bagi masyarakat, itu aja. Insya Allah Gen Z, insya Allah masyarakat kita segera bebas dari narkoba, insya Allah. Neng Laila, terima kasih atas sama-sama wejangannya ini kepada masyarakat Jawa Timur, khususnya milenial, Gen Z dan Alpha ini, bagaimana pentingnya kita itu memerangi narkoba di Jawa Timur. Yang tadi Neng Laila sampaikan bahwa semua itu bisa dilakukan dengan adanya sinergi dari semua pihak, semua stakeholder terkait lah yang ada di masyarakat. Ya, wejangan sih enggak ya, tapi ya ini pengalaman kita aja. Kalau dibilang petuah-petuah sih. Ya. Neng, makasih, Neng. Sama-sama. Semoga Bismillah. Jawa Timur bisa terbebas dari pangestune semua pihak.
Ya. Ya, insya Allah. Baik, Tribuners, demikian tadi ngobrol bareng Dewan podcast DPRD Provinsi Jawa Timur bersama Hajah Lailatul Qodriyah atau Ning Laila, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur. Kita bertemu lagi dalam acara yang selalu ditunggu-tunggu oleh para pemirsa di Jawa Timur. Jangan lupa tonton terus channel YouTube Harian Surya Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Mujib Anwar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan jauhi narkoba. Ya.